Banyak orang ingin sekali jadi pengusaha. Bukan karena minat atau bakat, tapi karena katanya kalau jadi karyawan saja susah kaya. Gaji bulanan pas-pasan tidak sebanding dengan pengeluaran. Jangankan untuk disimpan ke bank, untuk beli kebutuhan makan pun terkadang masih harus hutang. Nah, kalau begitu salah orangnya atau salah profesinya? Inilah I'm Possible, karyawan juga bisa kaya. Dan untuk mengupas tema malam ini sudah hadir di studio Pak Ipo Santosa dan juga Coach Tom MC Ifle. Tapi sering gak sih orang bilang jangan jadi karyawan, gak bisa kaya. Sering gak sih orang ngomong gitu? Sering banget. Jadi banyak orang berpikir bahwa kaya itu sama dengan penghasilan tinggi. Mari kita nanti samakan persepsi dulu bahwa kaya dengan penghasilan itu tidak sama. Kaya dengan harta tidak sama. Harta datang dari bahasa Sanskerta, artinya arta. Memiliki dua arti di bahasa Indonesia. Bahasa pertama adalah harta atau kekayaan dan arti atau bermakna. Jadi kalau Anda ingin hidupnya kaya, bukan hanya mengejar kekayaan, tetapi Anda juga harus hidup bermakna. Oke, jadi mempunyai arti yang luas ya kekayaan itu ya, artinya sangat luas juga harus bermakna. Nah tapi khusus untuk malam ini dan saya yakin pemirsa di rumah juga menunggu-nunggu maksudnya kaya di sini pasti secara finansial. Ada nggak sih caranya supaya karyawan pun bisa kaya secara finansial? Jadi saya menyarankan teman-teman yang profesinya karyawan untuk mulai berinvestasi. Bagi teman-teman yang misalnya jadi pengusaha, tips ini juga penting. Karena apa? Tips ini yang kita sampaikan kepada karyawan kita, kepada tim kita. Karena kalau mereka tidak berhasil disejahterakan, mereka akan cari tempat-tempat yang lain. Jadi salah satu cara agar ya tim kita, karyawan kita loyal, nah ini kasih tahu ilmu ini. Gitu ya. Jadi karyawan dianjurkan untuk berinvestasi. Kita mulai dulu dari berhemat. Karena memang rumus kaya itu ada beberapa, salah satunya dan nomor satu adalah apa? Berhemat. Ya. Kalau orang nggak bisa hemat, sulit kayaknya. Berapapun uangnya nggak akan selesai-selesainya. Ya, jadi kejar-kejaran ya, motor yang terbaru ya, yang tercanggih itu nggak akan selesainya. Tas juga, terutama buat ibu-ibu gitu ya. Nah, jadi awareness, sadar tentang pengelolaan uang itu sangat penting. Berhemat beda dengan pelit gitu. Bedanya apa? Kalau orang pelit itu dari mukanya udah kelihatan gitu ya. Nggak enak dilihat gitu. Kayak gimana? Nggak enak dilihat gitu ya. Nah, apa cirinya? Banyak cirinya. Salah satunya orang pelit itu seharusnya dikeluarkan, dia nggak keluarkan gitu. Saudara lagi susah, harusnya keluarkan tuh, dia nggak keluarkan juga. Kepada orang tua juga, mestinya kita transfer ya, kita nafkahi setiap bulannya. Dia nggak juga. Nah ini namanya pelit, bukan hemat. Nah juga kita bedakan pelit dengan hemat. Contoh teman kita datang dari luar kota, ada tamu, ada guru ya, ada om, ada tante datang ke tempat kita. Nah kita ajak makan siang bareng, makan malam bareng. Itu memang itu suatu pos yang harus kita keluarkan. Jangan dihemat lagi. Kalau kita tekan lagi itu namanya bukan hemat. Itu namanya itu pelit. Pelit. Hemat boleh tapi tidak boleh pelit ya. Nanti soal hemat kita akan tajamkan lagi. Betul. Nah, tapi kalau misalnya dari Coach Tom sendiri nih, aplikasi seperti apa yang bisa dilakukan khususnya untuk para karyawan dan juga pengusaha? Hidup hemat seperti apa yang harusnya bisa dilakukan? Jadi ada dua jenis manusia. Saya kasih ilustrasi di sini. Iya. Ya. Ada karyawan yang mentalnya kaya. Dan ada yang mentalnya miskin. Orang yang bermental miskin, uang masuk, dapat uang, dari mana? Dari gaji, dari apa? Bisnis, usaha, atau apapun. Atau bahkan misalnya dapat insentif bonus, langsung dipakai. Langsung dipakai. Nah, sisanya ditabung. Ini yang menyebabkan kita tidak bisa punya penghasilan yang banyak atau pendapatan sisa uang yang banyak. Nah, orang yang mental kaya punya cara berpikir yang berbeda. Setiap uang yang masuk, kalau dia punya uang masuk, dia akan sisihkan nomor satu untuk ditabung dulu. Oke, setelah itu sisanya baru dipakai. Nah, ini dua mentalitas yang sangat berbeda sehingga orang-orang yang terus-menerus menabung, dia akan punya
pendapatan atau punya uang yang cukup untuk membeli sesuatu yang tadi bicara soal investasi. Ya. Karena bisa jadi investasi tidak perlu Anda lakukan setiap gajian investasi, setiap gajian investasi. Bisa jadi Anda tunggu 2 tahun baru Anda investasi, baru beli DP rumah atau beli emas atau beli apapun itu. Tapi yang harus dipikirkan adalah di mana Anda sekarang? Anda punya mental yang kaya atau Anda punya mental karyawan miskin? Saya harap Anda berpikir di wilayah yang ini. Jadi Coach Tom, beda dikit aja itu hasilnya efeknya Ya, luar beda biasa urutan aja. berbeda ya. Betul. Nah, tapi ada juga yang bilang bahwa kenapa kita pernah dengar peribahasa hemat pangkal kaya. Betul pernah dengar? Benar. Benar ya, katanya itu kurang benar. Ya. Karena katanya dihemat-hemat terus, mau hemat apapun juga nggak akan bisa kaya. Cara yang benar adalah katanya sih harus mengincrease pendapatan. Betul. Bukan dengan mengurangi pengeluaran. Setuju. Jadi memang dua-duanya harus dilakukan, dua arah ini. Hemat itu kan ada batasnya. Ya, contoh kita biasa makan Rp8.000 misalnya, ya mahasiswa gitu ya. Nah kalau mau kita hemat pun paling banter jatuhnya ke 6.000. Kalau kita paksa 4.000 pasti makan udah nggak enak. Iya. Gitu. Ya, nasi doang dikasih kuah gitu ya. 1 hari sanggup, 2 hari kekurangan gizi. Ya. Nah, jadi itu kita ada batasnya gitu loh. Tapi kalau meningkatkan pendapatan, increase di income, nah itu kan tanpa batas. Jadi saya lebih seneng teman-teman fokusnya ke sini nih. Hemat ini ada batasnya soalnya. Contoh hemat pulsa, hemat listrik, hemat air, tentu ada batasnya. Nggak mungkin kita mandi pakai air 1 gayung, nggak akan bisa gitu. Pulsa juga sebulan cuma Rp5.000, nggak bisa juga ya. Nah jadi ini ada batasnya, sementara ini tanpa batas. Jadi alihkan pikiran kita, habiskan waktu kita lebih banyak mikirin yang ini. Increase your income, meningkatkan ya pendapatan kita. Iya, baik. Nah, tapi Pak Ipong, Ya. jadi dimulai dari pengelolaan keuangan, Hemat, ada yang harus hemat. dihemat, tapi ingat jangan berfokus kepada hematnya aja, kita juga Ya. harus memikirkan cara bagaimana meningkatkan pendapatan. Nah, maka dari itu nih banyak orang justru kepikiran kalau gitu saya buka usaha. Nah, boleh nggak karyawan tapi juga punya usaha? Gimana? Iya. Jangan dijawab dulu deh ya, kita akan bahas setelah yang satu ini, maka dari itu jangan kemana-mana. I'm Possible, karyawan juga bisa kaya, akan kembali setelah jeda berikut. Dari Impossible jadi... Tidak perlu Anda fokus terpecah karena mengejar uang. Karena uang tidak mengubah apa-apa dalam diri Anda.